Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan, beribadah, meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah, dan hanya Dia yang menjadi milik kita di surga. Mari kita dengarkan pujian ini sama-sama dengan sukacita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena sungguh Tuhan yang memberikan anugerah yang besar dalam hidup kita. Kalau kita ada saat ini, sampai saat ini, karena anugerah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Berterima kasih kepadanya buat kesehatan yang Tuhan beri saat ini, buat segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Layaklah kita memuji dan meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami persembahkan kepada Tuhan. Kami mau siapkan hati Tuhan untuk ditabur dari firman Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi bagian Tuhan yang paling indah. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Broken and scattered in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing
Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi dengan saya Benny Budianto dalam program streaming hari ini. Biar kiranya dimanapun saudara berada, saudara boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan ditaburkan, dan kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bertemu meskipun secara online. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu ditaburkan, sehingga setiap kami yang mendengarkan boleh diberkati, boleh dikuatkan, boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Menyertai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, supaya Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan, dan Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu ini, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini menjadi sesuatu yang meneguhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di zaman pandemi ini kita mendapati banyak sekali program-program atau kegiatan-kegiatan yang tertunda, dan salah satunya adalah pernikahan yang banyak sekali tertunda, saudara. Bahkan tidak jarang saya dengar ada orang-orang yang sudah merencanakan begitu lama, tetapi di zaman pandemi ini mereka pada akhirnya urung untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan ada juga karena permasalahan tertentu, mereka pada akhirnya membatalkan pernikahan yang sudah mereka rencanakan. Tetapi ada satu hal yang menarik, saudara. Tatkala kita pergi ke sebuah pernikahan, kita menulis satu kalimat di sebuah amplop yang di dalamnya kita berikan istilahnya angpau, saudara. Biasanya kita tulis selamat menempuh hidup baru, gitu saudara ya. Saya percaya ini merupakan kalimat yang biasanya kita tulis, biasanya kita dengar, biasanya kita lihat. Tetapi sesungguhnya pernikahan itu pada saat sepasang kekasih melangsungkan pernikahan, sesungguhnya setelah mereka selesai melakukan pernikahan, sebenarnya itu merupakan kehidupan yang benar-benar real akan dihadapi oleh mereka, saudara. Artinya pada saat mereka masih masa pacaran, penjajakan, mungkin mereka sangat-sangat perhatian terhadap pasangan satu dengan yang lain. Tetapi saudara, tatkala mereka memasuki kehidupan rumah tangga yang sebenarnya, di situ baru kelihatan, saudara, bagaimana sifat asli dari suami atau istri yang hidup sebagai suami istri di dalam sebuah pernikahan, saudara. Sehingga rasa-rasanya cocok kalau kita tulis bukan selamat menempuh hidup baru, tetapi selamat datang di dalam dunia yang nyata, saudara. Haleluya, saudara. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang berhubungan dengan hidup baru. Ternyata ada hidup baru yang benar-benar harus dialami, bukan hanya bagi sepasang suami istri yang baru menikah. Sejatinya suami istri yang baru menikah adalah menempuh status baru. Status baru yang tadinya merupakan single, dan akhirnya ia sudah menikah, status baru. Tetapi ada satu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di dalam Kristus Yesus. Sehingga tema hari ini kita akan berbicara dengan satu tema hidup baru yang sejati. Mengapa saya mengambil tema hidup baru yang sejati? Ternyata saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, banyak sekali orang-orang yang mengatakan dia sudah menerima Kristus, dia sudah percaya Tuhan, dia sudah menjadi orang Kristen, dan mereka berkata mereka sudah hidup baru di dalam Kristus. Tetapi pada kenyataannya, hidup baru itu tidak seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sesungguhnya mereka masih menjalani hidup lama mereka, masih menjalani manusia lama mereka, dan mereka belum memiliki kehidupan yang baru. Mereka belum mengenakan manusia yang baru. Sehingga saudara, ini menjadi satu topik yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan bersama, hidup yang baru. Hidup yang baru di dalam Kristus tentunya, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini menjadi ayat yang menjadi landasan perenungan kita hari ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Orang yang menyadari bahwa dirinya perlu Tuhan dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ia adalah ciptaan baru. Artinya, ia adalah pribadi yang sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang memiliki kehidupan yang baru, dan mereka harus hidup seperti panggilan pada saat mereka percaya kepada Tuhan. Artinya, hidup baru yang mereka jalani harusnya menjadi hidup baru yang sejati, yang sesungguhnya. Tidak hidup baru yang pura-pura, artinya hanya hari Minggu saja. Mereka hidup seperti orang Kristen pada umumnya, seperti malaikat. Mereka sungguh-sungguh suci, berbicara, berkata-kata, bertutur kata. Tetapi setelah hari Minggu, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mereka hidup semaunya. Ini berarti, saudara, mereka belum menjalani hidup baru mereka. Hidup baru yang mereka katakan itu bukan hidup baru yang sejati. Sehingga menjadi satu hal yang penting untuk kita merenungkan apa artinya hidup baru yang sejati tersebut. Saya mengambil satu kalimat yang mendefinisikan hidup baru sebagai berikut, saudara. Hidup baru adalah hidup yang di dalamnya seluruh kepenuhan Kristus nyata dalam diri dan dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara, saudara dapat menyimaknya. Hidup baru yang sejati adalah hidup yang di dalamnya seluruh kepenuhan Kristus nyata dalam diri dan dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari. Artinya orang yang berkata ia sudah memiliki hidup baru yang sejati, sejatinya ia sudah memiliki kepenuhan Kristus di dalam dirinya. Artinya pikiran perasaannya sama seperti pikiran perasaan Kristus, dan itu direalisasikan, dinyatakan melalui kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang melihat, mereka akan berkata seorang akan yang lain bahwa orang tersebut adalah orang yang benar-benar memiliki perilaku seperti Kristus yang ia sembah, sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Glory bagi nama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Amin. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya Kristus mati bukan hanya untuk orang, sekelompok orang. Kristus mati untuk semua orang. Sehingga semua orang yang hidup harusnya tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus. Karena Kristus sudah menebus mereka dari dosa. Tetapi tidak semua orang percaya Kristus. Tidak semua orang mengalami kelahiran baru. Tidak semua orang memiliki hidup yang baru. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga kita adalah orang-orang yang belajar hidup bukan untuk kesenangan kita sendiri, tetapi untuk kesenangan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan timbul satu pertanyaan, saudara. Bagaimana caranya agar kita dapat mengalami atau menjalani hidup baru yang sejati itu? Bagaimana caranya saudara dan saya menjalani hidup baru yang sejati itu? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab, dan melalui perenungan hari ini saya percaya kita akan mendapati jawaban dari firman Tuhan yang akan memastikan langkah kita untuk kita dapat menjalani hidup baru yang sejati, hidup baru yang sesungguhnya, bukan hanya kamuflase bahwa kita sudah hidup baru, ternyata kita masih ada di dalam kehidupan lama. Poin yang pertama, saudara, untuk kita dapat menjalani hidup baru yang sejati, yang pertama kita harus mengalami kelahiran baru. Kita harus mengalami kelahiran baru. Poin yang pertama ini menjadi poin yang penting untuk kita renungkan. Karena banyak orang berkata dia sudah menerima Kristus, dia sudah menjadi Kristus, dia sudah menjadi Kristen, tetapi kenyataannya, saudara, dia belum mengalami kelahiran baru.
dia belum mengalami Tuhan secara pribadi, dia belum berjumpa dengan Tuhan, sehingga perubahan hidupnya nyata di dalam keseharian. Hidupnya tidak berubah sebelum menerima Kristus dan setelah ia mengaku sebagai orang Kristen. Poin yang pertama yang harus kita renungkan, untuk kita boleh menjalani hidup baru yang sejati, kita harus mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Saudara, sebenarnya pada saat kita percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, maka kita adalah pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Dia secara pribadi. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ini berarti kita harus memaknai dengan benar. Mengalami kelahiran baru itu apa? Dan bagaimana caranya kita dapat mengalami kelahiran yang baru? Mengalami kelahiran yang baru artinya, saudara, kita harus mengalami pertobatan sejati. Orang yang mengalami pertobatan sejati adalah orang yang dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Ini berarti orang-orang yang hanya berkata-kata bahwa ia percaya Tuhan, tetapi hatinya sesungguhnya tidak percaya, bukanlah orang-orang yang mengalami pertobatan yang sejati. Untuk memastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali, saudara harus merenungkan secara pribadi apakah saudara sudah mengalami pertobatan sejati. Karena orang yang mengalami kelahiran baru adalah orang yang mengalami pertobatan sejati. Matius 18 ayat 3 berkata, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa, saudara? Artinya firman ini ingin mengatakan bahwa seorang anak kecil itu cirinya salah satunya adalah dia merupakan pribadi yang sangat-sangat polos, saudara. Melakukan sesuatu tanpa motivasi di belakangnya. Artinya kalau kita benar-benar percaya kepada Kristus, kita harus benar-benar mengalami pertobatan di dalam Dia, saudara. Pertobatan sejati adalah kesadaran diri atas keberdosaan kita. Dan melalui kesadaran diri itu bahwa kita orang berdosa, kita memohon pengampunan kepada Allah yang Maha Pengampun itu. Setelah kita meminta pengampunan kepada Allah, kita berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Dan kita bersedia mengubah pikiran kita, mengubah pola pikir kita terhadap dosa, sehingga pada akhirnya kesukaan kita adalah hidup dalam kebenarannya. Saya ulangi lagi, saudara, definisi yang saya coba untuk menguraikan tentang pertobatan sejati. Pertobatan sejati adalah kesadaran diri atas keberdosaan dan memohon pengampunan dosa kepada Allah, serta berkomitmen untuk meninggalkan dosa tersebut, serta mengubah pola pikir kita terhadap dosa, sehingga kesukaan kita adalah hidup dalam kebenarannya. Orang-orang yang mengalami pertobatan sejati adalah orang-orang yang mengalami Kristus di dalam dirinya. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tetap teguh menghadapi pergumulan di dalam hidupnya. Dia tetap berpegang teguh bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang ia pegang di dalam hidupnya. Jadi yang pertama, saudara, kalau saudara berkata bahwa saudara sudah mengalami kelahiran baru, saudara harus mengalami pertobatan sejati. Dan mengalami kelahiran baru juga berarti kita harus berakar, bertumbuh
dan berbuah dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengalami kelahiran baru adalah orang yang mengalami pertobatan sejati di dalam dirinya, pertobatan yang sungguh-sungguh. Pada saat dia menyadari dirinya berdosa, dia meminta ampun kepada Tuhan, dan dia meninggalkan dosa tersebut sambil berkomitmen untuk melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan, dan mengubah pola pikirnya menjadi pola pikir yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Pikirannya pada akhirnya sama seperti pikiran Kristus, perasaannya sama seperti perasaan Kristus, dan dia memiliki kerinduan untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi poin pertama saudara, untuk kita boleh menjalani hidup baru yang sejati, kita harus mengalami kelahiran baru. Orang yang mengalami kelahiran baru adalah orang yang mengalami pertobatan yang sejati di dalam dirinya. Dan dia juga adalah pribadi yang mau berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Seorang bayi yang baru dilahirkan, tentunya ia membutuhkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuhnya untuk bertumbuh. Susu atau makanan yang lain yang membuat dia bertumbuh dengan baik. Dan kita pun pada saat kita mengalami kelahiran baru, kita juga butuh pertumbuhan di dalam Tuhan. Sehingga kita perlu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perlu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Orang yang mengalami kelahiran baru adalah orang yang menyadari firman Tuhan penting di dalam dirinya. Karena firman Tuhan membentuk dia menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Kristus. Membentuk dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita perlu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Orang yang mengalami kelahiran baru adalah orang yang tetap kuat dalam persekutuan orang yang percaya. Saudara, tatkala seorang mengalami kelahiran baru, tentunya dia ingin supaya kerohaniannya tetap terjaga. Bukan hanya bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan hanya berakar dan berbuah, tetapi dia juga mau mengalami kekuatan di dalam satu persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga penting artinya saudara untuk kita memiliki pengertian yang jelas bahwa orang yang mengalami kelahiran baru adalah orang yang tetap kuat dalam persekutuan orang percaya. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayat 25, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi, saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Ayat ini menjelaskan pentingnya persekutuan orang-orang percaya. Karena melalui persekutuan orang-orang percaya, di dalamnya ada kekuatan Tuhan bekerja. Di dalamnya ada orang-orang yang saling menguatkan, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Poin yang kedua saudara, untuk kita dapat menjalani hidup baru yang sejati, kita harus mengenakan manusia baru. Poin yang pertama, kita harus mengalami kelahiran baru. Dan poin yang kedua saudara, kita harus mengenakan manusia baru. Mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat 10. "Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya." Jadi orang yang berkata bahwa ia mengenal Tuhan dengan baik, ia mengenal Tuhan dengan intim, kalau ia masih hidup di dalam manusia lamanya, itu adalah orang yang berkata bohong. Karena sejatinya orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan dengan baik, dengan intim, adalah orang-orang yang mengenakan manusia baru dan terus-menerus diperbarui di dalam Tuhan. Ini berarti saudara, betapa pentingnya untuk kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Mengapa kita harus mengenakan manusia baru? Mengapa pada saat kita dilahirkan kembali, kita harus mengenakan manusia baru?
Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan buat saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ini jawabannya, saudara. Mengapa kita harus mengenakan manusia baru? Karena Kristus sudah mati bagi saudara dan saya. Sehingga kita harus mengenakan manusia baru. Artinya, kalau kita percaya kepada Tuhan, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilahirkan kembali, kita harus berubah, menanggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru kita. Dan ini penting artinya, karena tidak mungkin kita menjadi pribadi yang semakin hari seperti Kristus kalau kita tidak mengenakan manusia baru kita. Pertanyaannya adalah, saudara, bagaimana kita dapat mengenakan manusia baru dalam hidup? Untuk kita dapat menanggalkan manusia baru dalam hidup kita, kita harus menanggalkan manusia lama dengan segala tabiatnya yang jahat, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi saudara, untuk kita dapat mengenakan manusia baru kita, tentunya kita harus menanggalkan manusia lama kita. Karena tidak mungkin di dalam diri seseorang mengenakan manusia lama sekaligus mengenakan manusia baru. Karena itu pilihan yang utama pada saat kita percaya kepada Kristus dilahirkan kembali, maka kita harus mengenakan manusia baru. Dan bagaimana caranya kita dapat menjalani manusia baru kita? Kita harus menanggalkan manusia lama kita dengan segala tabiatnya yang jahat. Ini berarti, saudara, kita perlu mempersiapkan diri untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Karena daging kita sangat-sangat lemah. Kita memiliki hal-hal yang perlu diperbarui hari lepas hari. Karena sejatinya kita adalah orang-orang yang tunduk di dalam dosa. Tetapi pada saat kita dibenarkan oleh Allah, pada saat kita percaya kepada Kristus, kita adalah hamba-hamba kebenaran. Artinya orang yang tidak takut lagi di dalam kuasa dosa. Dan ini berarti kita harus memiliki manusia baru yang diperbaharui hari lepas hari, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, tatkala kita menanggalkan manusia lama kita, pada saat itu kita mempersiapkan diri untuk dibentuk Tuhan sesuai dengan kehendak dan rancangannya. Dan artinya kita mempersiapkan diri untuk terus-menerus diperbarui oleh Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk kita dapat menjalani atau mengenakan manusia baru dalam hidup kita, kita harus menanggalkan manusia lama dengan segala tabiatnya. Ini berarti kita juga harus memperbaharui pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Karena Roma 12 ayat 2 yang sudah kita bacakan tadi, saudara, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita harus menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia. Melalui apa, saudara? Melalui pembaharuan budi kita, melalui pembaharuan pikiran kita, sehingga orang melihat kita adalah berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini, karena kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dan model utama di dalam hidup kita bukanlah manusia, tetapi model utama di dalam hidup kita adalah Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus yang menjadi pribadi yang harus kita teladani di dalam hidup kita, sehingga satu saat nanti di dalam perjalanan hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang seperti Kristus. Pikiran dan perasaan kita seperti Kristus, barulah itu disebut
kita murid Kristus, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, untuk kita dapat mengenakan manusia baru kita, selain kita memperbarui pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus, kita juga harus merealisasikan tujuan hidup, yaitu melakukan kehendak Bapa. Tujuan hidup kita bukan untuk kesenangan kita sendiri, tetapi tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Karena kita sudah ditebus dengan cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan barang fana, tetapi oleh darah Kristus, darah domba Allah, darah yang luar biasa itu menyucikan kita dari segala dosa, sehingga kita harus memiliki tujuan untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menyenangkan hati Dia, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, saudara. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Jadi saudara, Kristus sudah meneladani bahwa di dalam hidupnya Ia melakukan kehendak Bapa sebagai satu hal yang Dia lakukan sehari-hari. Menjadi gaya hidup Dia melakukan kehendak Bapa. Bukankah sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, kita harus menjadi pribadi yang sama seperti Dia, melakukan kehendak Bapa menjadi gaya hidup kita, sehingga kita dapat melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Poin yang ketiga, untuk kita dapat menjalani hidup baru yang sejati, kita harus menyalipkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa milik Yesus Kristus, milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi orang yang belum menyalipkan daging dan hawa nafsunya, kalau menurut firman ini, ia belum menjadi milik Kristus, saudara. Ini berat untuk kita lakukan, tetapi melalui kekuatan dari Roh Kudus, kita mampu melakukannya, saudara. Menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, artinya kita harus melekat pada Tuhan, tidak melekat pada harta, pada kesenangan dunia. Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita memiliki gaya hidup seperti warga kerajaan surga. Haleluya. Ini dapat kita lakukan, saudara, apabila kita mengerti bahwa kita adalah milik Kristus. Kita dapat menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya kalau kita mengerti satu kebenaran, bahwa kita adalah milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata seperti itu. Kita adalah orang-orang yang ditebus, kita adalah orang-orang yang telah lunas dibayar, sehingga hidup kita bukan untuk kesenangan kita sendiri, hidup kita untuk kesenangan Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Karena kita telah lunas dibayar, artinya kita ini milik Kristus. Kita milik Kristus artinya kita adalah hamba Tuhan. Bukan lagi hamba dosa, kita hamba kebenaran, kita hamba Tuhan. Artinya orang-orang yang memiliki tugas untuk melakukan kehendak Tuannya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah hamba Tuhan, dan untuk melakukan segala sesuatu bukan untuk kesenangan kita. Tidak ada seorang hamba yang melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaannya untuk memuaskan dirinya sendiri, tetapi untuk memuaskan Tuannya yang dia layani, saudara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, yang menjadi hal yang sangat menyedihkan adalah kalau kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus yang sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar,
bukankah kita harus melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Tetapi kadangkala kita memiliki kerinduan menyenangkan diri kita sendiri. Kita memiliki dua tuan, diri kita dan Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Melalui kebenaran firman ini, kita harus punya komitmen di dalam hidup kita untuk kita memiliki hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang sudah menebus kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah hamba Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Dan saudara, kalau kita mengerti bahwa kita telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar, kita adalah milik Tuhan, dan status kita adalah hamba Tuhan, tentu yang harus kita prioritaskan di dalam hidup ini adalah Tuhan itu sendiri. Ini berarti dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, baik di dalam pekerjaan kita sebagai orang yang melakukan usaha, atau sebagai karyawan, atau sebagai ibu rumah tangga, mari kita lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, hasilnya pasti optimal, saudara. Lukas 14 ayat 33 berkata demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Haleluya. Saudara, ayat ini berhubungan dengan satu perikop tentang orang muda. Tentang orang muda yang menjumpai Kristus. Ia berkata, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk aku dapat menerima hidup yang kekal? Yesus berkata, mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah. Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Engkau harus, ada beberapa hal yang Tuhan katakan kepada orang muda ini. Orang muda ini berkata, aku sudah melakukannya sejak masa mudaku. Dan apalagi yang harus aku lakukan? Maka pada akhirnya Tuhan berkata kepada orang muda ini, jualah seluruh milik hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Dan pada saat itu orang muda ini sangat kecewa karena ia memiliki harta yang banyak. Sehingga firman Tuhan berkata, celakalah orang yang memiliki harta yang banyak, karena hatinya melekat di dalam hartanya itu, saudara. Orang muda ini pulang dengan sedih karena ia masih terikat dengan hartanya. Sejatinya kalau kita mengerti kita adalah milik Kristus, hamba Tuhan, kita harus punya prioritas menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan kita tidak boleh terikat terhadap apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Tetapi apa yang kita miliki di dalam dunia ini harus kita lakukan, harus kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Haleluya. Kita diajarkan dengan tegas melalui kebenaran firman ini untuk tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Memang kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dunia ini. Karena sejatinya kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kita harus menjadi pribadi yang mengerti kebenaran ini, bahwa menjadi hal yang sangat penting untuk kita menyalipkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya, dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan cara demikian kita dapat menjalani hidup baru yang sejati di dalam Kristus. Saudara, biar kiranya 3 kebenaran ini menjadi kekuatan untuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita dapat menjalani hidup baru yang sejati di dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah satu peristiwa pribadi antara kita dengan Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Mungkin saudara berkata, aku belum pernah mengalami itu. Biar kiranya melalui kebenaran ini, saudara memiliki kerinduan untuk mengalami Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kelahiran baru itu menjadi nyata di dalam hidup saudara. Saudara bukan hanya sebagai orang Kristen KTP, tetapi orang Kristen yang benar-benar mengalami Kristus di dalam hidupmu. Haleluya. Yang kedua, untuk kita dapat menjalani hidup baru yang sejati, kita harus mengenakan manusia baru.
Bagaimana caranya? Kita harus menanggalkan manusia lama kita dengan segala tabiatnya yang jahat. Dan setelah itu kita memperbarui pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Tuhan, yang menjadi model hidup kita, menjadi teladan hidup kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang merealisasikan tujuan hidup, yaitu melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga, untuk kita dapat menjalani hidup baru yang sejati, kita harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, ini menjadi sesuatu yang susah, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat sukar. Tetapi ada Roh Kudus pribadi yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang pasti yang harus kita mengerti dengan sungguh, kita adalah milik Kristus, sudah ditebus dengan harga yang lunas di atas kayu salib, sehingga kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau kita hamba-hamba Tuhan, tentunya prioritas kita adalah Tuhan yang kita layani, bukan diri kita. Sehingga kita benar-benar menjalani hidup baru yang sejati di dalam Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya setiap apa yang kami sudah renungkan menjadi kekuatan untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biar kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai mereka pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalian sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Mari saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dan kita akan satu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang sudah menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bahkan Engkau menjadi pribadi yang terkutuk karena dosa dan pemberontakan kami, supaya kami boleh hidup di dalam Tuhan. Tiba saatnya untuk kami boleh mempersiapkan hati kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu. Tuhan, biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengucap syukur karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami, karena Engkau mati ganti kami. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, bahkan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya perjamuan kudus ini menjadi kekuatan yang memulihkan kehidupan kami yang sakit dijamah menjadi sembuh dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan karena Engkau ada dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk masuk dalam perjamuan kudus, katakan bersama, amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita renungkan kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Glory bagi nama Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan Dia menanggung dosa kita, bukan pada saat kita ada di dalam kebenaran, tetapi Dia mati ganti kita pada saat kita ada di dalam dosa dan pemberontakan kita. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala kita dengan tangan kanan. Sebelum kita makan roti ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita makan dengan penuh ucapan syukur. Saudara-saudara, bukankah roti ini menjadi lambang tubuh yang dihancurkan bagi setiap salah dan dosa kita? Saudara percaya akan hal ini? Amin. Glory bagi nama Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat cawan dengan tangan kita. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya dan yakin sepenuhnya bahwa cawan yang di dalamnya ada anggur menjadi lambang dari darah Kristus yang dicurahkan bagi setiap dosa dan pelanggaran kita? Saudara percaya akan hal ini? Amin. Haleluya. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita meminum dengan penuh ucapan syukur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory bagi nama Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Engkau baik di dalam hidup kami, Bapa. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Pada saat kami ada di dalam hadirat Tuhan, pada saat kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu, kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami tidak berarti tanpa Tuhan. Hidup kami tidak berarti tanpa penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau mengubah kami menjadi pribadi yang baru. Engkau menyelamatkan kami dari dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dapat hidup bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa atas sakramen perjamuan kudus pada hari ini, Tuhan, mengingatkan kami kembali bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kami dengan sungguh, satu pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh mengalami kuasa penyertaan Tuhan yang luar biasa ada di dalam hidup mereka. Ini doa ucapan syukur kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.